Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan BK10 Koin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang smart contract ya, smart contract dari VCG, MTK, Metamus dan satu lagi yaitu Monopoly. Token Monopoly yang sekarang lagi mengadakan airdrop. Nah, jadi kita akan bahas tentang smart contractnya nanti, apakah ini layak untuk di hold atau tidak, dan token ini atau layak di hold atau tidak, dan setelah itu kita coba riset smart contract mereka, apakah smart contract mereka bagus atau tidak, karena token-token yang berbasis jaringan BSC itu token-token baru listing gitu ya, itu 80% scam. Jadi buat kalian berhati-hati untuk menghold atau mengikuti pre-sale-nya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, sebelumnya terima kasih dulu saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel BK10 Coin, dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru berkunjung. Jangan lupa injek tombol subrek dan tombol like-nya, serta injek tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dalam mendapatkan informasi seputar cryptocurrency dan koin-koin micin. Oke, sekarang kita akan coba di sini saya sudah langsung ambil smart contract. Nah, di sini ada Metamus. Metamus ini total supply-nya segini ya. Di sini kita tidak bahas, di sini pada video ini saya tidak membahas tentang fundamental dari webnya, tapi saya akan bahas tentang smart contract-nya. Nah, kalau fundamental kalian nanti cek aja sendiri, riset aja sendiri tentang fundamental dari token yang ingin Anda hold atau Anda ikuti pre-sale-nya ya. Jadi pada sekarang ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang Metamus, MTK, VCG, dan Monopoly. Oke. Nah, di sini Metamus ini sekarang kita tidak bahas tentang supply mereka. Di sini kita langsung saja beranjak ke bawah. Nah, di sini semua sama-sama memiliki DEX tokennya. Jadi kalau sudah kontrak tokennya seperti ini, sudah ada DEX seperti ini, berarti token itu sudah ada tempat penjualan dan penukaran token tersebut. Jika kita klik seperti ini, oke, kita skip, kita tidak akan bahas tentang ini, kita bahas tentang smart contract-nya aja langsung. Oke, setelah itu kita copy dulu smart contract-nya ini. Kita copy smart contract dari Metamus ini, kita copy. Kita langsung masuk ke Snapper, kita masuk ke Snapper. Di sini kita tempel smart contract-nya, kita tempel. Oke, kita scan. Nah, di sini terlihat bahwa si token ini adalah sebentar saya terjemahkan. Di sini resikonya termasuk sedang ya untuk token Metamus ya. Setelah itu nama token Metamus, jaringan Binance. Nah, di sini yang kita perhatikan di sini adalah honeypot-nya. Honeypot-nya ini pemeriksaannya checklist bagus. Pemeriksaan honeypot ini mensimulasikan pembelian dan penjualan di PancakeSwap V2, likuiditas yang cukup pada PancakeSwap V2 dengan pasangan perdagangan BNB diperlukan. Nah, jadi ini sudah checklist bagus, termasuk sudah itu di sini likuiditas. Nah, likuiditas ini juga termasuk bagus. Kita bisa cek nanti likuiditasnya di mana? Sebentar saya lihat dulu. Ini VC Gamer, ini MetaKing, dan ini adalah Metamus. Nah, jadi di sini uji coba auditnya itu dari 100 hanya 20 ya. Nah, buat teman-teman, setelah itu di sini analisis pertukarannya checklist semua. Nah, di sini tidak ada checklist, di bagian tidak ada kontrak token. Jadi di sini mungkin ada. Terus semua pemegang lainnya memiliki kurang dari 5% pasokan, tidak ada checklist, tidak ada kejelasan bahwa yang memegang token ini kurang dari 5%, mungkin ada yang lebih dari 5%. Itu berbahaya buat kita yang modal kecil, karena akan hancur kita kalau yang pemegang token yang terbanyak di saat dia jual semua tokennya. Nah, ini kontrak token yang serupa. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke token selanjutnya.
Token selanjutnya adalah MetaKing. Nah, di sini MetaKing memiliki total supply 999 ya pada bagian atas ini. Nah, setelah itu di sini sama-sama dia memiliki DEX atau pertukaran, dan penjual di sini bisa kita beli, bisa kita jual di DEX-nya. Sekarang kita langsung aja masuk ke kontrak tokennya. Nah, di sini kita cek lagi di pada bagian sniper scam. Kita pastekan di sini. Kita pindai. Nah, di sini medium risk. Jaringannya menggunakan smart chain dan untuk liquidity-nya juga bagus, dan kita cek liquidity-nya untuk di si MetaKing. Nah, di sini MetaKing dari 100 auditnya itu 65 sudah terselesaikan, dan di sini swap analisisnya checklist token by fee is 10% ya 0%. Jadi verified kontrak bagus, ownership-nya. Nah, ini termasuk token bagus kalau menurut saya, karena checklistnya yang semua sudah checklist semua, cuman satu itu yang tidak checklist, dan di sini kontrak yang serupa tidak ada. Jadi untuk si MTK kalau kita cek dari token sniper ini termasuk ratingnya bagus. Untuk likuiditasnya nanti teman-teman cek aja nanti di Telegram grup mereka tampilkan link untuk likuiditas yang mereka dan berapa jumlah likuiditas yang mereka kunci. Oke. Bagus MetaKing. Oke, sebelumnya saya akan kasih tahu kenapa saya bahas keempat token ini, karena semua keempat token ini saya memilikinya. Kalian tidak percaya, di sini saya memiliki semua 4 token tersebut, baik MetaKing, MetaMoose, dan VCG, token dari bangsa kita sendiri ya, yaitu token Indonesia. Di sini sebentar saya kasih lihat dulu bahwa saya memegang token ini. Kenapa saya harus bahas ini? Karena saya agak merasakan kerisauan. Nah, karena sebentar lagi tanggal 23 Februari, apakah MTK bisa di swap atau tidak. Nah, ini token MTK saya, dan ini token MetaMoose saya, dan ini token VCG saya hold VCG, dan juga ini token Moko yang saya dapat dari airdrop ya. Ini token Moko Monopoly Coin. Oke, nah di sini saya tidak akan membahas tentang saya pegang token tersebut. Sekarang kita masuk ke token, kita akan masuk ke token VCG. Nah, di sini VCG mempunyai total supply 100 juta VCG ya. Ini sangat menggiurkan. Dengan total supply yang sedikit, biasanya harga akan menaik lebih tinggi. Harganya akan lebih tinggi. Di sini juga memiliki DEX, tempat pertukaran, dan juga kita tidak bahas DEX-nya seperti biasa. Kita akan bahas bagaimana si kontrak token ini bagus atau tidaknya. Kita masuk ke scam sniper. Di sini kita pastekan. Terus kita scan apakah ini termasuk bagus. Nah, untuk token VCG ini termasuk medium risk, jadi sedang, risikonya sedang. Dan buat teman-teman yang nanti saya akan kasih lihat yang bagaimana risiko tinggi. Nah, di sini VCG ini memiliki jaringan Binance dan honeypot-nya juga bagus, checklist, liquidity-nya checklist, dan di sini sedang ya. Nah, di sini yang bagus low, dia seperti ratingnya low. Oke, yang ini maksud saya sama yang ini kita tidak akan bahas ini, kita hanya bahas tentang liquidity kontrak token tersebut. Sekarang kita lihat dulu si VCG. Nah, di sini di auditnya itu dari 100 dia mendapatkan 60 terselesaikan untuk auditnya. Sementara swap analisisnya bagus, kontrak analisisnya di sini dia memiliki kekurangan 2 yang tidak checklist, dan di holder analisisnya dia checklist semua. Karena apa? Karena di sini ada token yang salah. Saya rasa tidak masalah. Banyak token kontrak token yang sudah berjalan sekarang ini yang memiliki kontrak token yang serupa, yang hampir serupa ya.
Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan coba lagi cek yang token yang berisiko tinggi, yaitu Monopoly Coin. Monopoly Coin ini memiliki total supply 1 juta. Saya sempat tergiur dengan Monopoly Coin karena total supply-nya sangat sedikit, dan di situ saya mendapatkan 5 klaim, instan klaimnya ya. Karena saya lihat 100, tanpa pikir panjang saya langsung klaim dan tanpa riset, karena rencana saya mau beli nih si token Moko ini. Token Moko ini mau saya beli. Nah, di sini juga memiliki DEX, tempat pertukaran, tempat swapnya ya. Nah, setelah itu yang harus sekarang kita berlanjut lagi ke token snipernya. Nah, di token sniper kita pastekan dulu kontraknya, kita tempel, nah kita scan. Setelah itu akan menunjukkan seperti apa. Nah, di sini kontrak tokennya high risk 1, resikonya sangat tinggi. Di honeypotnya itu checklist. Setelah itu, nah ini yang sangat berbahaya karena likuiditasnya itu sangat rendah. Buat teman-teman, jika ingin meng-hold atau mengikuti presale, cek ke sini dulu, atau likuiditas rendah atau tidak. Jika likuiditasnya rendah, teman-teman bakal tidak akan bisa swap token tersebut. Nah, karena likuiditasnya sangat rendah sekali. Seperti ratingnya juga di sini juga seperti ratingnya juga merah di high risk di BSC check, dan di step safe URJ itu sangat mengerikan. Jadi buat para teman-teman yang memegang token VCG, selamat, karena token VCG melalui auditnya itu sudah mencapai 65%, 65 dari 100, dan hanya ini permasalahan yang tidak begitu berat. Saya rasa token VCG layak untuk di hold. Dan juga untuk token MTK, semoga aja token MTK ini tidak scam ya, karena dilihat dari token dari si token sniper scamnya juga. Kalau kita cek itu untuk MetaKing juga bagus, tadi sudah saya kasih lihat. Jadi untuk pemegang token MetaMask, nah MetaMask ini sayang sekali 20 dari 100 yang baru terselesaikan ya. Saya juga sudah hold, tapi saya ikut presale-nya tidak banyak. Saya beli 0,01. Saya beli karena saya perhatikan di sini token ini terlalu banyak, jadi saya putuskan untuk beli 0,01 saja supply token MetaMask. Karena banyak, saya nggak tahu kenapa harga itu terlalu tinggi, atau karena likuiditas yang mereka taruh di DEX exchange-nya sedikit, makanya harganya tidak terlalu naik tinggi, atau hanya tokennya baru di kurang paham tentang itu. Dan jika teman-teman ada yang paham, silakan komentar di bawah untuk teman-teman yang lain agar menambah wawasan dan bisa membantu mereka untuk tidak tertipu dalam membeli token-token yang baru listing ya. Jadi di sini saya yang hold MetaKing dan VCG itu pertahankan, karena saya juga hold MetaKing dan VCG. Di sini saya hold VCG hanya sedikit, saya beli kemarin di harga tinggi, jadi saya nggak beli lagi, saya stop beli. Kemarin saya tambah sedikit untuk VCG ini. Saya hold VCG hanya sedikit, 938 VCG, karena saya udah kehabisan dana. Jadi untuk MetaKing, teman yang hold MetaKing, sama-sama berdoa kita. Di sini saya juga hold MetaKing. Di sini saya hold cukup banyak. Buat teman-teman yang hold MetaKing, selamat ya, nanti di tanggal 23 kita bisa jual tokennya. Dan untuk VCG bersabar, karena saya kurang suka VCG grup Indonesianya, terlalu ekstrim, ngomong sedikit di ban, di banned, ngomong sedikit di banned.
Pokoknya kita nggak bisa ngomong ataupun curhat keresahan-keresahan kita tentang VCG karena di grup Indonesia itu adminnya terlalu sangar. Pesan buat admin VCG yang Indonesia, grup Indonesianya, jangan terlalu sangar. Dengarkan keresahan-keresahan para holder dari VCG. Jadi kalian bisa memanfaatkan keresahan-keresahan mereka untuk memperbaiki bagaimana VCG bisa maju dan harganya bisa naik dan bisa si para holder bisa mendapatkan keuntungan. Karena mereka termasuk investor walaupun kecil-kecilan, tidak seperti Raffi Ahmad yang investornya terbesar. Nah, jadi seperti itu saya pesankan lagi buat admin VCG, jangan terlalu sangar, dengarkan semua keluh kesah keresahan para holder. Itu aja pesan saya. Oke, sampai di sini dulu video singkat ini yang menjelaskan tentang smart contract token yang ingin kita hold dan yang sudah hold token MetaKing dan VCG pertahankan. Untuk MetaMask saya juga agak ragu dan untuk token Monopolis jangan kalian beli. Oke, hanya itu saja pesan saya dan sampai di sini dulu. Salam cuan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.